Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali melanjutkan membahas kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah, yakni karangan Syekh Malik bin Salim bin Matar Al-Mahdari hafizahullahu ta'ala. Dan kita kemarin bersama-sama menyelesaikan membaca muqaddimah atau kata pengantar dari penulis kitab ini, penulis kitab Al-Mumti'. Dan kali ini kita akan mencoba memahami tentang metodologi yang digunakan dalam penulisan kitab syarah ini. Jadi sebelum kita memulai memasuki bab pembahasan nahwu yang utama, ada baiknya kita menyelesaikan pembacaan manhaj yang digunakan oleh penulis di sini. Untuk apa? Agar kita bisa mengerti dan lebih mantap lagi ketika membaca kitab ini. Dan tentunya juga akan bermanfaat ketika kita mengajarkan kembali kitab ini, supaya sesuai dengan metode yang digunakan oleh penulis kitab ini. Baik, qala al-musannifu hafizahullah ta'ala, manhajus syarhi, metodologi penulisan atau metodologi penulisan syarah kitab ini. Beliau Syekh Malik mengatakan, wattaba'tu fihi ma yali, dan dalam penyusunan kitab ini aku menggunakan beberapa metode sebagaimana di bawah ini, kata beliau. Raja'tu matnal ajurumiyati ala iddatin naskhin ra'aitu min ahsaniha al matnal matbu'a damna majmu'in muhimmatil mutun. Jadi beliau mengatakan, aku memurajaah matan al-ajurumiyah, yakni berdasarkan beberapa catatan atau beberapa naskah. Jadi beliau di sini sebelum menulis kitab syarah ini, beliau memurajaah atau mencari beberapa naskah salinan kitab Al-Ajurumiyah, dan beliau menganggap bahwa matan yang terbaik itu adalah yang dicetak ini, Majmu' Muhimmatil Mutun, cetakan Majmu' Muhimmatil Mutun. Wa raja'a syarha adadun minal mubarrizina fin nahwi, dan juga beliau membaca sebelum beliau menulis syarah ini, selain beliau memurajaah kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, meneliti kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah dari berbagai sumber naskah yang ada, beliau juga membaca kitab-kitab syarah yang telah dulu ada, kitab-kitab syarah dari para ulama sebelumnya, dari para ulama yang cukup masyhur. Nanti diantaranya kita akan melihat beliau membawakan beberapa pendapat dari kitab-kitab lain. Tentu hal ini dikarenakan sebelum beliau menulis kitab ini, beliau sudah membuka kitab-kitab syarah nahwu yang lain. Nanti akan kita temukan beliau menukil pendapat dari misalnya kitab syarah Al-Kafrawi. Kemudian beliau menukil juga dari kitab misalnya Qatrun Nada, menukil dari kitab Ibnu Aqil dan seterusnya. Kemudian i'tamadtu fit tamtsili wal istishhadi alal ayatil qur'aniyati wal ahaditsin nabawiyati ghaliban. Beliau mengatakan, aku menggunakan dalam memberikan contoh dan memberikan penguat-penguat itu berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi secara umum. Jadi maksudnya adalah beliau nanti di kitab ini beliau akan lebih banyak membawakan contoh-contoh nahwu itu dari ayat Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi. Seperti itu. Li rabti talibil ilmi bi kalami rabbih wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut bertujuan untuk mengikat atau membiasakan seorang penuntut ilmu memahami kalam atau memahami firman Tuhannya, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan yakni untuk membiasakan seorang penuntut ilmu
memahami sunnah nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, at-tadarruju fi syarhid durusi bi tariqatin sahlatin wa wadihatin. Beliau juga dalam penjelasan di kitab ini, beliau menjadikan penjelasan beliau itu tadarruj, ya, bertingkat, bertahap, dengan metode yang mudah dan jelas. Jadi beliau dalam kitab ini, itu kitabnya sangat tipis teman-teman, hanya 200 halaman, 200 kurang lebih. Dan untuk ukuran syarah itu tidak terlalu tebal. Dan memang nanti akan kita temukan beliau tidak terlalu banyak menggunakan istilah-istilah, tetapi lebih banyak ke praktek. Ja'altu syarha lil mubtadi'i khasatan wal fawaida wat tanbihati fil hasyiyati lil mustafidi. Aku menjadikan penjelasan bagi para pemula secara khusus. Dan adapun faedah-faedah serta yakni tanbihat, ya, dalam artian catatan-catatan, peringatan-peringatan, itu akan beliau cantumkan dalam catatan kaki, footnote. Dan ini ditujukan oleh beliau bagi orang yang bukan lagi mubtadi, tetapi bagi orang yang ingin mendapatkan tambahan. Dalam artian sudah paham, tetapi ingin mendapatkan penguatan lagi. Jadi di sini, kalau biasanya kita dapatkan di kitab-kitab syarah yang lain, penulis biasanya tidak membedakan antara pembahasan bagi mubtadi dan pembahasan ya tingkat menengah, itu nggak dibedakan biasanya. Tetapi di kitab ini, nanti beliau itu hanya menuliskan penjelasan bagi mubtadi. Adapun faedah-faedah yang lebih detail, itu beliau cantumkannya di hasyiyahnya. Jadi ketika kita mengajar, kita bisa memilih apakah kita ingin memberikan ya faedah kepada thalib kita, pada santri kita, ataukah hanya mencukupkan dari penjelasan beliau. Fala yata'arradu laha al-mubtadi'u illa ba'da fahmihi li syarhi. Sehingga yakni para penuntut ilmu yang pemula tidak akan menemukannya, yakni tidak akan mendapatkan faedah-faedah itu kecuali setelah mereka memahami penjelasan. Jadi memang seperti ini metode pengajaran. Jadi tidak menambah penjelasan kepada santri, melainkan mereka sudah memahami yakni penjelasan sebelumnya. Akhtamu kulla maudu'in bi i'rabil amthilatis sabiqah. Begitu pula aku, kata beliau penulis, aku menutup setiap judul, setiap pembahasan dalam kitab ini dengan i'rab dari contoh-contoh yang telah dikemukakan. Jadi nanti beliau akan membawakan contoh-contoh pada saat menjelaskan. Nah, kemudian di akhir setiap pembahasan bab ini, yakni akan di-i'rab oleh beliau, akan diberikan i'rabnya. Wa ahyanan u'ribu amthilatan lam yasbik dzikruha. Dan terkadang juga aku akan memberikan contoh i'rab yang belum disebutkan sebelumnya. Jadi terkadang nanti ada contoh i'rab, tetapi contoh ini belum disebutkan di penjelasan sebelumnya. Kemudian wada'tu jadawila wa mukhattatatin ba'da ba'di durusi. Aku meletakkan yakni jadawilah, tabel-tabel, wa mukhattatatin, ya, garis-garis, dalam artian di sini adalah silsilah, ya, tasjir seperti itu. Ba'da ba'di durus, setelah selesai sebagian bab. Jadi nanti kita akan temukan ada beberapa bab, setelah selesai bab tersebut akan ada tabel untuk mempermudah, ya, tabel untuk mempermudah penuntut ilmu. Beliau mengatakan litalkhisiha wa takribiha, untuk meringkasnya, yakni meringkas pelajaran tersebut, wa takribiha, dan untuk memudahkannya. Karena terkadang ada model penuntut ilmu yang ketika kita jelaskan agak susah paham. Tetapi ketika kita gambarkan silsilahnya, misalnya isim, itu ada misalnya isim jamak, ada isim mufrad, ada musanna. Kita bikin tabelnya, garis-garis seperti itu. Itu lebih paham terkadang. Begitu pula fiil. Kalau dikatakan misalnya fiil mudhari, i'rabnya seperti ini, seperti ini, dia akan pusing. Tapi kadang kalau kita gambarkan fiil mudhari, rafa ketika seperti ini, nasab seperti ini, jazm seperti ini, dengan dengan silsilah, ya, dengan
tasjir seperti itu biasanya lebih mudah difahami. Faqad jaa'a fil Bukhari min hadithi Anasin qala khatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khututan. Nah, beliau di sini membawakan salah satu hadis Nabi. Jadi beliau di sini kenapa beliau membuat tabel atau ya tasjir ya, garis-garis di di kitab beliau ini. Beliau di sini ingin mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat dari Imam Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menggambar suatu garis ya. Khatta an-Nabi sallallahu alaihi wasallam khututon. Faqala, kemudian Nabi berkata, hadzal amalu wa hadza ajaluhu. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menjelaskan kepada para sahabat, beliau membuat garis. Yani Nabi buat garis kemudian mengatakan kepada para sahabat bahwa ini adalah amal, yakni ini adalah angan-angan manusia dan ini adalah ajalnya manusia. Seperti itu al-hadis. Kemudian arraftu bil musannifi wa muqaddimatihi bi ijazin. Kemudian beliau juga akan memperkenalkan tentang biografi penulis dan juga tentang kitab muqaddimah yang ditulis oleh penulis, yakni Syekh Muhammad bin Daud As-Sinhaji rahimahullah taala bi ijazin, dengan ringkas. Kemudian ja'altu syarha mukhtasaran falam azkur ba'dal asya'i khasyiatal italati. Aku menjadikan penjelasan ini ringkas sehingga lam azkur ba'dal asya, aku belum atau tidak menyebutkan beberapa hal, beberapa hal. Kenapa? Khasyatal italah, karena aku khawatir akan menjadikan kitab ini luas atau panjang lebar seperti itu. Wa harastu ala dzikril muhimmil ladzi yusaidul mubtadi'a alal i'rabi, dan aku dalam hal ini, penulis mengatakan bahwa beliau bersemangat atau suka ya untuk mencantumkan beberapa faedah tambahan penting yang bisa yusaidul mubtadi, membantu para pemula alal i'rab, dalam hal mengi'rab. Wa yakunu lahu sulaman yartaki bihi ila kutubil mutawwalat, yang mana faedah-faedah itu bisa menjadi tangga bagi para pemula untuk menaiki jenjang yang lebih tinggi, yakni menggunakan kitab-kitab yang lebih luas, misalnya kitab-kitab seperti Syarah Qatrun Nada atau misalnya Kawakib Duriyah dan seterusnya. Selesai tentang manhaj yang digunakan oleh al-musannif. Demikian, wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala partisipasinya. Semua yang benar datangnya dari Allah, semua khilaf dan kesalahan datangnya dari diri kami pribadi, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila rekan-rekan mendapatkan kesalahan pembacaan atau kesalahan pemaknaan dalam kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.